Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih dalam kondisi yang sehat, semangat, dan siap untuk menerima pembelajaran. Jadi, siapkan dirimu, kita mau belajar. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Saki Ben Sinaga pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Jadi, untuk lebih jelasnya pembelajaran kita tentang bentuk aljabar, kita akan bahas pada materi ini. Dan ini sering kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, bentuk aljabar ini bisa kita buat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti ini. Ketika kita memiliki dua bola, maka keterangannya itu bisa kita buat menjadi dua bola. Maka bentuk aljabarnya itu bisa kita buat menjadi dua. Nah, sekarang kalau kita memiliki satu karton, satu kotak, satu box, dia berisi bola. Nggak tahu kita berapa banyak bola yang ada di dalam box itu. Maka yang bisa kita buat keterangannya itu adalah satu kotak berisi bola. Karena tidak tahu kita berapa banyak bolanya, maka kita buatlah dengan simbol X. Maka bentuk aljabarnya itu adalah X. Sedangkan kalau dua kotak bolanya, masing-masing kotak berisi yang sama, maka itu kita buat keterangannya dua kotak berisi bola. Maka bentuk aljabarnya itu bisa kita buat X tambah X atau satu kotak tambah satu kotak, maka bisa menjadi 2X. Karena tadi dalam satu kotak itu tidak tahu kita berapa banyaknya, maka kita buat menjadi X. Maka X tambah X menjadi 2X. Nah, sekarang kalau dua kotak bola itu, dan kita juga memiliki 4 bola, dua kotak berisi bola dan ada di luar kotak itu ada 4 bola, maka ini bisa kita buat keterangannya dua kotak berisi bola dan di luar ada 4 bola, maka ini bisa kita buat bentuk aljabarnya ini menjadi 2X ditambah dengan 4. Nah, jadi itulah dia bentuk daripada aljabar. Ketika kita belum mengetahui nilainya, maka itu kita buat dalam bentuk variabel. Dan kalau sudah kita ketahui nilainya dengan jelas, maka itu kita buat menjadi konstanta. Dan apabila ada bilangan di depan variabel, itulah namanya disebut dengan koefisien. Nah, jadi dengan demikian bisalah kita simpulkan bahwa bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Dengan kata lain, aljabar itu memiliki variabel atau peubah, memiliki koefisien, serta memiliki konstanta. Contohnya, 3X tambah 7 sama dengan 12. Maka dari sini bentuk aljabarnya ini bisa kita lihat 3X tambah 7 sama dengan 12 itu, bahwa dari sini X-nya itu adalah variabel. Karena variabel tadi disimbolkan dengan huruf ya. X-nya itu adalah variabel atau peubah, belum diketahui berapa nilainya. Sedangkan bilangan yang ada di depan variabel adalah koefisien. Jadi karena dia bilangan di depan variabel X, maka namanya itu koefisien X. Sedangkan 7 itu adalah konstanta, bilangan tanpa variabel, berarti itu adalah konstanta. 12 itu juga adalah bilangan tanpa variabel, maka namanya juga adalah konstanta. Jadi 3X tambah 7 sama dengan 12 itu adalah bentuk aljabar yang memiliki variabel atau peubah, koefisien, dan konstanta. Jadi variabelnya tadi X, koefisiennya 3, konstantanya ada 7 dan 12. Baik, apa itu variabel? Ya, variabel itu adalah sesuatu yang belum diketahui nilainya. Nilainya belum tetap, nilainya masih berubah-ubah atau sering disebut dengan kata peubah.
Jadi variabel itu bisa disebut dengan kata peubah ya. Itu disimbolkan dengan huruf, bisa huruf A, B, C, X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, dan seterusnya. Jadi dia disimbolkan dengan huruf. Sedangkan kalau koefisien itu adalah bilangan di depan variabel, bilangan yang memuat variabel itu. Jadi jika tidak ada bilangan atau angka di depan variabel itu, maka itu koefisiennya adalah 1. Jadi kalau ada misalnya X, arti X itu sama dengan 1X. Kalau tidak ada bilangannya, berarti variabelnya, koefisiennya adalah 1. Sedangkan konstanta adalah sudah tetap nilainya, disimbolkan dengan bilangan atau angka saja. Baik, jadi contoh daripada aljabar itu misalnya 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 0. Jadi di sini ada sebanyak 3 variabelnya, yaitu ada X, ada Y, ada Z. Itulah dia ya, variabel daripada aljabar itu. Sedangkan koefisiennya itu juga ada 3, yaitu koefisien daripada X adalah bilangan 3, koefisien dari Y adalah bilangan 4, dan kalau kita lihat pada Z tidak ada bilangannya di situ. Maka itu tadi artinya apa? Maka koefisiennya itu adalah 1. Koefisien Z adalah 1 karena koefisien 1 bisa tidak perlu dituliskan. Artinya Z artinya itu 1Z. Jadi tidak perlu dituliskan 1Z gitu ya. Oke. Sedangkan konstantanya di situ itu bilangan 0 ya. Oke, kalau sudah paham di situ, sekarang kita masuk ke suku aljabar. Suku aljabar misalkan 2X. 2X ini 2X itu koefisien dengan variabel itu termasuk satu suku. Ya. Sedangkan kalau 2X tambah 4, 2X-nya itu tadi satu suku, 4-nya itu satu suku, maka ini disebutlah nanti namanya dengan suku 2. Demikian juga dia kalau ada dia 2X tambah 3Y tambah 7, ini 2X-nya itu adalah satu suku, 3Y-nya itu adalah satu suku, 7-nya itu juga satu suku. Maka ini disebutlah dia dengan suku 3. Sedangkan kalau 2X tambah 3Y kurang 4Z tambah 6, ini adalah 4 suku. Kita lihat kan 2X-nya itu satu suku, 3Y-nya itu satu suku, minus 4Z-nya itu satu suku, 6 juga satu suku. Berarti ada dia sebanyak 4 suku, atau disebutlah nanti itu kalau lebih dari 3 disebut dengan suku banyak. Ya, jadi suku 1 itu, suku 1, 2X tadi itu, suku 1 itu disebut juga namanya dengan monomial. Suku 1 disebut juga dengan monomial. Sedangkan 2X tambah 4 itu tadi kan suku 2, disebut juga namanya dengan binomial. Sedangkan 2X tambah 3Y tambah 7 itu suku 3, disebut namanya dengan trinomial. Sedangkan kalau ada di aljabar yang lebih dari 3 suku, disebutlah namanya dengan suku banyak atau disebut namanya dengan polinomial. Oke, kalau sudah bisa di situ, sekarang kita masuk ke suku sejenis. Suku sejenis itu apabila variabelnya sama. Variabelnya sama. Misalnya kalau X, ya samalah dengan X, Y samalah dengan Y. Jadi gitulah dia kalau suku sejenis variabelnya sama. Misalnya 2X dan 5X itu kan sama-sama variabelnya adalah X, maka ini disebutlah dia sejenis. 3Y dan minus 2Y ini juga sama-sama variabel Y, maka ini adalah sejenis. 3XY dan XY ini juga sama-sama variabel XY, berarti ini adalah sejenis. Selanjutnya 2XY dengan 3YX. Ingat, XY dengan YX itu kan sama. Kalau kita ingat sifat komutatif, X kali Y sama dengan Y kali X. Berarti XY dengan YX itu sama. Maka ini juga disebut nanti namanya dengan suku sejenis. Selanjutnya 3X dengan X kuadrat. Nah, ini kan X dengan X kuadrat sudah beda. Di sini X-nya tidak berpangkat, sedangkan di sininya X-nya berpangkat.
maka ini tidak sejenis. X dengan X kuadrat tidak sejenis ya. Berikutnya, X kuadrat Y dengan X Y kuadrat. Di sini kita lihat yang pertama X-nya kuadrat, sedangkan yang kedua Y-nya yang kuadrat. Berarti sudah beda ya. Maka ini juga tidak sejenis. Demikian juga 4X kuadrat dan 4X. Di sini variabelnya X kuadrat, sedangkan yang di sini variabelnya X. Berarti X kuadrat dengan X itu tidak sama. Maka itu juga tidak sejenis. Nah, itulah dia yang disebut dengan suku sejenis dan yang tidak sejenis. Sejenis tadi apabila variabelnya sama. Baik, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Pada penjumlahan dan pengurangan aljabar, dapat dijumlahkan atau dapat dikurangkan apabila memiliki suku sejenis. Apabila sukunya sejenis. Kalau tidak sejenis, tidak dapat dikurangkan atau tidak dapat dijumlahkan. Dan yang dijumlah dan yang dikurang itu hanya koefisiennya saja, sedangkan variabelnya tetap. Contohnya, 2X tambah 3Y tambah 4X kurang 5Y sama dengan. Nah, di sini bisa kita lihat apa saja dia suku yang sejenis. Kita lihat yang sejenisnya, variabel yang sama. Berarti 2X itu kan sama nanti dengan 4X, itu sejenis. Berikutnya 3Y sejenis dengan minus 5Y. Maka langkah yang pertama kita dekatkan dulu yang sejenis itu. Suku yang sejenis itu kita dekatkan dulu untuk mengurangkan dan menjumlahkannya. Maka 2X tambah 4X tambah 3X kurang 5Y. Nah, dari sini kan yang kita jumlahkan tadi adalah koefisien daripada suku sejenis. 2 tambah 4 variabel X tambah 3 kurang 5 variabelnya Y. Maka kita perolehlah dari sini hasilnya 2 tambah 4 6, sedangkan 3 kurang 5 minus 2. Maka diperolehlah dia 6X kurang 2Y. Jadi inilah dia jawaban daripada 2X tambah 4X tambah 3Y kurang 5Y. Baik, selanjutnya 9A kuadrat tambah 3AB kurang 7B kuadrat kurang 12A kuadrat tambah 6AB tambah 2B kuadrat sama dengan. Nah, di sini pertama harus kita lihat dulu mana dia suku yang sejenis. Kita lihat dulu suku yang sejenis. Yang pertama suku sejenisnya dari sini bisa kita lihat dari 9A kuadrat. Itu kan sejenis dengan minus 12A kuadrat. 3AB dengan 6AB. 7 minus 7B kuadrat dengan 2B kuadrat. Maka setelah kita peroleh daripada suku-suku yang sejenis ini, kita dekatkanlah terlebih dahulu suku-suku yang sejenis itu. Maka tinggal kita dekatkan. Maka ini sama dengan 9 kurang 12 dengan variabel A kuadrat. Demikian kita lihat lagi variabel AB. 3 tambah 6 variabel AB. Berikutnya minus 7 tambah minus 7 tambah 2 variabel B kuadrat. Maka dari sini kita peroleh 9 kurang 12 sama dengan minus 3 A kuadrat. 3 tambah 6 9AB. Minus 7 tambah 2 minus 5 variabel B kuadrat. Maka inilah dia jawaban daripada soal tersebut. Oke, kita lanjut. 5X tambah 3Y kurang 2X tambah 2Y kurang X kurang Y sama dengan. Nah, di sini bisa kita lihat mana dia suku-suku yang sejenis. Pertama, 5X dengan minus 2X dengan minus X. 3Y dengan 2Y dengan minus Y. Jadi itu dia suku-suku yang sejenis. Kita dekatkanlah dia. 5X, 2X dan minus X, 3Y, 2Y dan minus Y. Kita dekatkan dia, maka 5X kurang 2X kurang X tambah 3Y tambah 2Y kurang Y sama dengan, tinggal kita jumlahkan koefisiennya saja. 5 kurang 2 kurang 1 variabel X
tambah 3 tambah 2 kurang 1 variabel Y. Maka kita perolehlah dia 5 kurang 2 kurang 1 sama dengan 2. 2 variabel X, 2X tambah 3 tambah 2, 5 kurang 1, 4 variabel Y. Maka jawabannya adalah 2X tambah 4Y. Maka inilah dia jawaban daripada 5X tambah 3Y kurang 2X tambah 2Y kurang X kurang Y sama dengan 2X tambah 4Y. Inilah dia penyelesaian daripada penjumlahan dan pengurangan aljabar tersebut. Baik, untuk lebih pahamnya silahkan diulang-ulangi pembelajarannya dan kerjakan soal-soal yang diberikan. Terima kasih, salam sehat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap diulang-ulangi pembelajarannya dan tetap semangat. Biasakan mengerjakan soal-soal supaya lebih berlatih mengerjakan soal. Salam